selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Selalu siapkan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah beri kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan kembali. Tuhan pimpin, buka hati dan pendengaran kami untuk kami menurut akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari Markus 2 ayat 13 sampai 17. Bagaimana hari ini Tuhan Yesus mengajar kita untuk apa? Adik-adik, sering enggak makan bersama dengan teman-teman? Atau kalau di sekolah makan siang, istirahat, adik-adik makan sendiri saja karena takut diambil oleh temannya makanannya atau diminta. Ada yang begitu? Yuk kita baca Markus 2 ayat 13 sampai 17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Adik-adik, Tuhan Yesus suatu hari lagi berjalan nih, melihat Lewi, seorang pemungut cukai, ya, tukang pajak. Nah, dia dipanggil Tuhan Yesus, "Ayo ikut aku." Lewi ikut sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya karena orang banyak yang mengikut Yesus di belakangnya saat Yesus jalan gitu ya. Nah, Yesus masuk ke rumah orang Lewi tadi, ya. Akhirnya mereka makan di situ. Semua orang yang ada di situ makan bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Senang sekali ya bisa makan bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tetapi ada orang yang tidak suka. Siapa itu? Itu adalah orang-orang Farisi yang merasa diri benar, merasa diri orang yang tidak berdosa, orang Farisi ini ya, karena dia sudah ahli dalam belajar firman Tuhan ceritanya. Tetapi orang ini tidak mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, yang tidak diterima oleh masyarakat. Tetapi kok Tuhan Yesus mau makan dengan orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat? Nah, orang Farisi bertanya ke murid-muridnya. Tuhan Yesus mendengar itu. Kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Jadi kalau orang-orang yang merasa diri penuh dosa, Tuhan Yesus terima loh, ya. Jadi Tuhan Yesus mau bergaul dengan siapapun. Nah, kita di sini belajar bahwa kita tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Bukan hanya teman yang di gereja, tetapi teman-teman di luar yang belum ke gereja, kita juga mau bergaul bersama-sama. Nah, apalagi adik-adik saat makan di sekolah, istirahat, adik-adik jangan hanya makan sendiri. Makanlah dengan teman-teman yang lain bersama-sama. Betapa senangnya kita kalau makan bersama-sama dengan teman. Kalau ada teman yang tidak punya makanan, kita bisa memberinya, ya. Kita belajar memberinya. Jika ada teman yang belum tahu kalau mau makan harus berdoa, adik-adik lihat, ajarin mereka berdoa. Kalau makan harus berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan misalkan, ya. Nah,
Dengan demikian, jika adik-adik bergaul dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, nanti mereka juga akan melihat cara-cara yang baik yang adik-adik punya, yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik menjadi berkat bagi mereka. Ya, adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh memilah-milah, saya mah mau bermainnya hanya sama ini, sama anak ini aja, sama teman yang ini aja. Enggak, semua teman boleh adik-adik bermain, ya. Boleh bersama-sama kita. Jadi jangan hanya membatasi, hanya mau dengan teman yang satu ini. Kita harus bergaul dengan banyak orang. Kita harus tahu, tetapi kita lihat, jangan sampai kita ikut kepada perbuatannya yang jelek, yang jahat, kebiasaannya yang jahat, yang jelek. Tetapi kita justru harus menularkan hal yang baik kepada mereka, ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau orang banyak mau mengikut Tuhan Yesus karena orang banyak itu tahu apa yang Tuhan Yesus berikan, ajarkan kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa, ya. Jadi kita juga tidak boleh, kamu mah nggak ke gereja, aku nggak mau Bukan seperti itu. Tetapi justru orang yang belum ke gereja, yang belum tahu Tuhan Yesus, kita harus kasih tahu mereka supaya mereka tahu, mengerti, maksudnya kalau ke gereja itu adalah belajar firman Tuhan, belajar mengenal siapa Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Aku mau aku juga mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, seperti tadi Lewi juga kan Tuhan Yesus, ayo kita bareng ikut. Ini Lewi juga ikut ke Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa, yang baik, ya, menularkan hal-hal yang baik kepada orang-orang, ya, hal-hal yang benar. Bahkan lebih dari itu, dia menyelamatkan orang yang berdosa, orang yang masih melakukan hal-hal jahat jadi berubah sesudah mengikut Tuhan Yesus, jadi tahu hal yang benar dan yang tidak. Kita juga demikian. Kalau kita menganggap sudah ikut Tuhan Yesus, sudah sering ke gereja, tetapi kalau kita tetap jahat, salah. Tuhan Yesus nggak mau hal itu. Jadi kita yang sudah pergi ke gereja karena belajar firman Tuhan, kita harus berubah, ya. Kita harus mengajarkan juga kepada yang lain tentang hal yang benar yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, supaya semua orang menjadi selamat karena mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus semua orang berdosa, ya, sehingga selamat. Begitu adik-adik ya, mengerti? Yuk kita bergaul dengan banyak orang supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan sudah mengajar kami untuk bergaul dengan banyak orang, supaya orang-orang di luar sana yang belum tahu tentang Tuhan Yesus, mereka boleh diselamatkan dan hidup mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.